Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, saya Bapak Haji Zulfikri Alimani yang akan mengampu mapel prakarya untuk kelas 7. Pada kelas 7 ini kita akan mempelajari untuk di tri semester pertama, yaitu tentang kerajinan serat alam. Berikut adalah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yang akan kita pelajari pada semester 1 tentang kerajinan serat alam. Kompetensi dasar yang kalian miliki adalah akan kalian capai adalah sebagai berikut: memahami pengetahuan dan bisa memilih jenis bahan yang sesuai. Kemudian 3.2 memahami pengetahuan tentang prinsip perencanaan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat. Yang ketiga, kalian bisa memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas, serta memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan pembuatan. Pada aspek kerajinan, pada aspek keterampilan, kalian bisa memilih jenis bahan yang sesuai, bisa merancang, membuat, serta menyajikan, bisa memilih jenis bahan dan teknik pengolahan yang sesuai, serta merancang, membuat, dan menyajikan produk dari bahan kertas atau plastik lembaran yang kreatif sesuai dengan potensi di daerah setempat. Materi pertemuan pertama, kita akan membahas tentang jenis, sifat, karakter, serta pengolahan serat dan tekstil. Nanti di tambahannya saya akan mengajarkan tentang prinsip juga pengemasan. Penilaian pada kali ini kalian akan dinilai secara tertulis pada Google Form yang akan nanti Bapak kasihkan di akhir atau di tugas kelas kalian pada classroom. Berikut peta materinya. Kita kenal Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam suku bangsa serta sumber daya alamnya yang amat sangat banyak. Tingginya keanekaragaman suku, budaya, dan sumber daya alam memberikan keuntungan bagi kita. Apa sih serat alam? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang. Serat digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Jenis dan karakteristik. Pertama, ada serat dari tumbuhan. Ada juga dari hewan dan juga dari mineral. Berikut contoh dari serat tumbuhan: biji kapas, kelapa, meninjo atau anggrek, serta dari daun. Dari serat hewan ada kepompong dari ulat sutra, serta dari bahan wool dari bulu domba. Yang mineral kita bisa lihat dan kalian juga sering temui ini terbuat dari mineral yang bentuknya masih berupa jaringan. Serat dari tumbuhan. Apa sih serat tumbuhan? Serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan halus, ataupun bertekstur sesuai dengan persyaratan produk. Di antaranya adalah serat dari biji. Kita bisa lihat ini contoh dari biji, yaitu biji kapas. Dari batang, ini adalah contoh buat batang anggrek. Ada juga yang lain seperti beringin, mahkota dewa, yonkori, rosella, dan lain-lain. Serat dari daun, contohnya daun nanas, daun pandan, daun eceng gondok, dan juga daun abaka, serta yang lainnya. Dari buah kelapa. Serat atau sabutnya bisa digunakan untuk kerajinan serat alam. Sedangkan yang dari hewan, teksturnya sangat lembut. Adalah bulunya. Hewan yang paling diolah yang sering banyak adalah stapel dan filamen. Stapel berbentuk rambut hewan, yaitu contohnya wool dari domba atau alpaka. Ini binatang alpaka atau lama.
dari filamen, contohnya adalah seperti urat sutra. Kepompong yang dihasilkan dari urat sutra itu berbentuk serat yang bentuknya memanjang, yang akan diolah kemudian menjadi bahan. Keunggulan dari kapas, keunggulannya bahannya terasa dingin atau adem, kaku, cuma gampang kusut, tapi mudah menyerap keringat serta rentan terhadap jamur dan mudah untuk terbakar. Sementara dari urat sutra berkilau, bagus, lembut, tidak mudah kusut, sangat halus. Kekuatannya tinggi, namun harganya juga tinggi. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kenyalannya tinggi, elastis, dan menahan panas yang baik. Makanya sering digunakan bahan wol untuk di daerah dingin. Dari serat tadi, cara pengolahannya adalah dengan spinning atau kita kenal dengan pemintalan benang. Dipintal menjadi benang. Dari serat-serat yang sangat kecil tadi, dipintal menjadi benang. Kemudian digulung. Benang yang sudah jadi akan digulung, baru kemudian diberi warna serta ditenun. Ditenun agar menjadi benang. Penenun yang tadi menjadi bagian dari proses produksi. Ditenun yaitu diolah dari benang menjadi kain. Kemudian setelah itu baru dijahit, dan ada juga teknik yang lain atau prosedur yang lain, prosesnya adalah diikat. Adapun teknik-teknik yang lain bisa kita pelajari pada teknik-teknik atau bisa kalian baca pada teknik pengolahan serat yang ada di buku kalian. Silahkan kalian tambahkan untuk membaca. Untuk merancangnya, 5 prinsip ini harus kalian kuasai. Yang pertama, dalam membentuk atau membuat suatu kerajinan, prinsipnya adalah yang pertama, utility atau kegunaan. Artinya, bahan benda kerajinan harus dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Tidak asal bikin dan tidak bisa kalau tidak boleh bisa digunakan. Yang kedua, comfortable, yaitu kenyamanan. Harus menyenangkan dan memberi kenyamanan. Jangan sampai benda kerajinannya ketika digunakan tidak nyaman bagi penggunanya atau pemakainya. Yang ketiga, flexibility. Benda kerajinan itu harus memiliki keserasian antara bentuk sehingga fleksibel dengan nilai gunanya. Jadi enak dipakainya, selain nyaman juga luas. Keempat, yang tidak boleh ketinggalan, tidak boleh membahayakan pemakainya, atau prinsip yang keempat adalah safety. Dan yang terakhir, estetik atau keindahan, harus memiliki daya tarik lebih. Ini kerajinan yang dipakai harus memiliki 5 unsur yang ini atau 5 prinsip yang seperti ini. Nah, setelah kalian memahami prinsip, maka setelah jadi benda kerajinan tadi juga harus dikemas. Apa fungsinya kemasan? Nanti diantaranya adalah sebagai berikut. Kemasan adalah penyajian sebuah produk kerajinan. Fungsinya yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menaikkan daya jual. Semakin bagus kemasannya, juga akan semakin menaikkan daya jual atau harga jual dari kerajinan tersebut. Yang kedua, melindungi produk agar tidak cepat rusak, baik dari kena air, kemudian benturan, dan lain-lain. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk, dan yang keempat, memperindah penampilan produk. Demikian kemasan, fungsi, serta pengertian serta karakteristik dari serat. Terakhir, silakan kalian kerjakan latihan pada Google Form yang ada di tugas classroom kalian. Ya, demikian tadi pemaparan tentang serat alam. Bagaimana? Sudah paham kan? Dan bisa kalian baca kembali pada buku yang telah dibagikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di classroom. Kumpulkan segera tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa untuk absensi kehadiran. Terima kasih.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.